Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1:144 Naptech unit. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas unit ini ya. Seperti yang saya sampaikan di video unboxing sebelumnya, ini merupakan unit terakhir dari Project Planet System yang saya mulai di tahun 2022 ini. Untuk proses rakitnya, ini cukup mudah ya, dan cukup cepat, sekitar 1-2 jam, kurang lebih sama seperti saat proses rakit untuk Mercury unit maupun Saturnix unit. Karena ini memang cuma unit ya, jadi memang bisa dibilang cepat. Untuk hasilnya, ini bisa dibilang solid ya, kokoh. Hanya saja masih seperti Saturnix maupun Uraven, di bagian ini bisa dibilang loose ya. Ya, tapi ya masih bisa, nah kayak ini, masih bisa tetap di posisinya sih. Kalau disentuh aja dia bisa dibilang loose. Oke. Terus yang di bagian depan ini ya sedikit loose ya, kurang lebih sama seperti Saturnix maupun Uraven seperti yang saya bilang tadi, tapi ini lebih apa ya? Lebih sedikit lebih kokoh aja, lebih kuat aja. Terus ya, untuk desainnya sendiri ini kurang lebih tentu saja kurang lebih sama seperti Saturnix maupun Uraven ya, karena untuk base-nya sendiri ini juga sama. Jadi di bawah sini ada alternatif fan, nih ada 3 kayak gini. Ya kurang lebih kayak gini lah. Untuk skema warna ini menurut saya bagus banget ya untuk unit atau flyer mode-nya aja. Warna hijau teal terus dipadukan dengan warna putih dan sedikit warna abu-abu di sini. Ini menurut saya bagus banget sih untuk mode ini. Terus bentuknya sendiri seperti yang saya bilang tadi, ini keren banget, siluetnya juga keren. Ya kayak gini lah pokoknya. Untuk pembahasan dari unitnya kurang lebih seperti itu saja ya. Kita langsung saja docking dari Naptech unit ini ke Core Gundam Cho ini. Oke, yuk. Untuk hasil dockingnya kurang lebih seperti ini ya. Menurut saya ini bentuknya keren banget kayak gini. Terus siluetnya ya kayak gini. Terus untuk skema warna, ini sayangnya menurut saya sedikit berkurang ya. Terutama karena warna merah ini dari Core Gundam Cho ini menurut saya kurang cocok dengan warna hijau teal dari Naptech unitnya. Tapi overall ini menurut saya masih bagus sih, kayak gini. Oke. Terus seperti yang saya bilang tadi, untuk siluetnya ini meskipun bagus, ini terlalu apa ya? Terlalu sederhana ya. Ya kayak cuma kayak gini aja. Harusnya sih kalau ada senjatanya ini akan lebih bagus lagi. Tapi senjatanya sendiri dijual terpisah dan akan saya buat videonya secara terpisah. Untuk kekurangannya tentu saja sama seperti sebelum-sebelumnya ya, ada di bagian simlan dan nakmak. Untuk simlannya ada di bagian kepala ini, kepalanya Core Gundam ini. Terus ada di bahunya ini untuk armor dari Naptech unitnya. Ada terus di bagian kakinya ini juga kelihatan ya untuk simlannya. Terus untuk napaknya tentu saja ada ya juga ya. Di bagian tangan ini ada, ini juga ada. Terus di bagian kaki belakang ini harusnya kelihatan ya. Nah ini juga ada. Terus di bagian tangan belakang ini juga kelihatan. Terus di bagian kaki ini juga kelihatan, masih kelihatan. Kelihatan nggak? Nah ini juga ada di sini. Nah ini untuk bekas napaknya tentu saja akan meninggalkan ya, karena ini dominan warna yang cerah kayak gini, warna hijau teal yang cerah kayak gini. Terus simlannya juga pasti ada ya.
Untuk Simlan dan Lakmat seperti biasanya menurut saya ini masih bisa dimaafkan. Terus kembali lagi di skema warna ya, meskipun ya bisa dibilang berkurang, tapi menurut saya ini masih kurang akurat ya, karena masih membutuhkan foil stiker yang cukup banyak. Kurang lebih foil stikernya itu seperti ini ya, cukup banyak kayak gini. Dominan warna kuning reflektif kayak gini, terus warna hijau dan warna putih. Untuk posisinya sendiri saya tidak hafal ya. Yang pasti untuk hijau ini harusnya sih untuk flyer-nya atau base untuk naptech unitnya. Terus yang ini, yang kuning reflektif ini harusnya sih di bagian kaki kayak gini. Terus ini juga harusnya ada. Terus di bagian sini harusnya sih ada ya. Tapi di sini saya tidak pasang semuanya karena ya saya tidak terlalu suka dengan foil stiker. Oke, untuk pembahasannya kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung saja perbandingkan naptech Gundam ini dengan Urafen Gundam, karena ya sebenarnya ini bisa berdiri sendiri sih, tapi karena si Urafen Gundam tidak bisa berdiri sendiri, saya akan bandingkan dengan action base seperti ini. Oke. Untuk naptech Gundamnya di sini, terus untuk Urafen Gundamnya akan saya taruh di sebelah kiri seperti ini. Menurut saya keduanya ini bagus ya. Untuk bentuknya saya suka keduanya, tapi warnanya saya lebih suka yang Urafen Gundam ini, meskipun ya di tangannya ini bisa dibilang tidak kuat menopang senjatanya ini ya, jadi bisa dibilang loose. Nah, karena menggunakan core Gundam Chu sama-sama, kemungkinan besar kalau ini menggunakan senjata yang berat kayak gini atau yang miliknya Saturnix unit itu, kemungkinan besar ini juga bakal loose sih. Tapi ya mau gimana lagi, karena menggunakan core Gundam Chu yang seperti itu. Oke, perbandingan di sini ya ini juga loose ya, nggak masalah, tapi ya bermasalah sih, tapi saya copot aja, nggak usah pasang lagi. Menurut saya untuk perbandingan ini menurut saya kurang lebih mirip ya. Untuk tingginya, sorry, kalau tinggi kayaknya lebih tinggi ini deh, lebih tinggi sih. Enggak. Posisinya aja, kurang lebih tingginya sama sih ya. Ya, untuk perbandingan kurang lebih seperti ini saja sih ya. Oke. Untuk artikulasinya kurang lebih ini akan sama seperti sebelum-sebelumnya ya, baik Mercury One sampai Urafen Gundam. Tapi karena ini merupakan unit terakhir, tentu saja saya akan tetap mempraktikannya ya. Dan yang pertama dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Di bagian kepala bisa menunduk, bisa menengadah, bisa maju mundur kayak gini seperti biasanya, terus bisa miring ke kanan dan ke kiri, dan bisa diputar 360 derajat juga. Kemudian di bagian lengan bisa diangkat sejauh ini saja. Kemudian di bagian bahu bisa diputar 360 derajat. Terus di bagian lengan atas bisa diputar 360 derajat juga. Terus selanjutnya di bagian siku tentu saja bisa dilipat sejauh kayak gini. Nah, ini bagus banget seperti biasanya. Terus di bagian pergelangan tangan tentu saja bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian badan ini masih bisa sedikit ya ya kayak gini lah. Kayak ginian masih bisa. Terus untuk diputar ini mentok di front skirt ya. Jadi tidak bisa 360 derajat. Terus di bagian di bagian pinggang, untuk front skirtnya bisa diangkat sejauh ini. Terus back skirt ini tidak bisa karena udah fix ya. Lanjut di bagian kaki bisa diangkat ke depan sejauh ini. Terus ke belakang dia sudah mentok. Kemudian ke samping dia bisa kayak gini. Nih seperti biasanya ya, kurang lebih kayak gitu. Terus di pahanya ini ada join ya. Bukan join. Iya, ada join kayak gini. Bisa diputar kayak gini. Terus di bagian lutut dia ada 2 join, jadi bisa kayak gini. Terus di bagian pergelangan kakinya seperti biasa ya, bisa kayak gini. Terus diputar 360 derajat juga. Terus kayak gini juga. Untuk artikulasinya seperti yang saya bilang tadi di awal, ini kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya dan ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya di sini bisa dibilang tidak ada ya, kecuali ini untuk base-nya ketika mode naptech unit, kurang lebih seperti ini ya. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di Saturnix maupun Urafen sebelumnya. Dan tentu saja ada optional hand ya, tangan alternatif seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ada 3 kayak ini. Dan ya untuk aksesorisnya bisa dibilang kurang lebih seperti itu, tapi kita masih bisa menggunakan aksesoris dan senjata dari core Gundam Chu-nya kayak gini. Tapi ya mungkin ini masih bisa dibilang cocok ya, tapi untuk si beam rifle ini
menurut saya kekecilan sih. Oke, selain ini tentu saja masih ada beam saber ya. Di sini ada beam saber handle-nya, di belakang ini tentu saja miliknya si Core Gundam Chu. Dan ya, mungkin untuk pembahasan dari aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti itu saja. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Neptune Gundam ini menggunakan beam saber dari Core Gundam Chu. Yuk! Untuk kesimpulannya, tentu saja saya akan merekomendasikan Neptune unit ini ya, terutama untuk kalian yang memang berencana melengkapi semua Gundam-Gundam milik Hiroto Kuga dari series Build Diver Re-Rise. Hanya saja, yang perlu kalian perhatikan adalah ini hanya unit saja, tidak ada Core Gundam Chu-nya. Jadi, kalian harus keluar uang lebih lagi untuk membeli Core Gundam Chu secara terpisah ya, dan senjatanya sendiri juga dijual terpisah, jadi kalian harus keluar uang lebih lagi. Kekurangan lainnya tentu saja ada, yaitu streamline dan nakmak. Karena ini warnanya cukup cerah menurut saya, jadi bakal meninggalkan nakmak yang bakal kelihatan. Namun menurut saya untuk streamline dan nakmak masih bisa dimaafkan. Untuk kelebihannya, menurut saya hanya di bagian bentuknya saja ya, atau desainnya ini. Siluetnya ini menurut saya keren banget, baik di mode Neptune Gundam maupun mode pesawatnya. Ini keren banget menurut saya. Oke, untuk kesimpulannya mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Untuk penilaiannya sendiri, mungkin saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini, karena ini memang bagus dan recommended. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kalian sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.